Hello everybody, welcome back to my channel Bahasa Inggris.tv. I'm Fahmi and this is Bahas TOEFL. Ya, di segmen Bahas TOEFL ini kita dari episode pertama ya sampai episode sekarang ini kita masih bahas tips and tricks ya, tentunya how to deal with TOEFL, dan kita akan melakukan pendekatan lewat materi-materi yang biasanya diujikan ya. Di episode 1 sampai dengan episode kelima kita sudah bahas secara garis besar untuk jenis-jenis kalimat ya, mulai dari kalimat sederhana kita explore di episode 1 sampai episode ketiga, kemudian kalimat majemuk setara itu ada di episode keempat, dan kalimat majemuk bertingkat secara umum ada di episode kelima. And now it's our sixth episode, di mana di sini kita akan dig deeper, kita akan memperdalam untuk salah satu jenis anak kalimat ya. Di video kelima kemarin atau episode kelima kita sudah membahas secara singkat, secara general, bahwa dalam konstruksi anak kalimat atau dalam konstruksi kalimat majemuk bertingkat itu kan ada dua jenis klausa ya. Ada klausa independen dan juga ada klausa dependent atau biasa kita kenal dengan istilah klausa anak. Nah, klausa anak ini yang biasa kita bisa bagi menjadi tiga ya kan. Ada adverb clause, yang kedua ada noun clause, dan yang ketiga ada adjective clause. Nah, di episode ke-6 ini kita akan fokus ke salah satunya, yaitu yang pertama adalah adverb clause. Oke, so buat kawan-kawan yang baru aja gabung, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kemudian kalau belum nonton episode berikutnya, episode sebelumnya, kita sarankan untuk tonton dulu episode sebelumnya agar dapat konteks yang lebih baik tentang video ini. Oke, so let's get started. Ya, di sini kita sedikit mengulang lagi teman-teman bahwa ini adalah konstruksi atau struktur dari kalimat majemuk bertingkat ya, atau kalimat kompleks. Di mana di sini terdiri dari dua buah klausa. Yang pertama biasa kita kenal dengan istilah induk kalimat ya. Yang pertama biasa kita kenal dengan istilah induk kalimat. Kemudian yang kedua biasa kita kenal dengan istilah anak kalimat. Nah, anak kalimat ini yang biasanya ada tiga jenis nih ya. Ada adverb clause, kemudian ada noun clause, dan juga ada adjective clause. Nah, meskipun mereka ini berbeda jenisnya, berbeda namanya, tapi pada prinsipnya mereka punya konstruksi yang sama, yaitu mereka harus diawali oleh sebuah connectors, ya, kemudian diikuti oleh sebuah subjek, ya, dan kemudian diikuti oleh sebuah kata kerja. Nah, di sini kita sudah bisa mulai melihat ada sebuah gambaran bahwa mau dia adverb clause, mau dia noun clause ataupun adjective clause, mereka akan selalu punya struktur yang sama, ya. So, apa sih perbedaan di antara mereka bertiga? Ya, secara umum perbedaannya tentu dari fungsi ya, dari fungsi adverb itu ya seperti adverb, noun fungsinya berarti seperti noun, adjective clause berarti fungsinya seperti adjective. Kita akan discuss further nantinya. Nah, kemudian kalau kita ini adalah contoh kalimat yang kemarin teman-teman ya, ada adverb clause, ada noun clause, dan juga ada adjective clause, dimana kalau kita lihat polanya semuanya sama. Dan kalau dari segi fungsi ini sudah jelas pasti berbeda. Adverb clause disebut sebagai adverb clause ya, karena memang fungsinya seperti adverb. Yang kedua, noun clause, itu kenapa kok disebut noun clause ya, karena fungsinya seperti noun pada umumnya, ya kan? Dan yang ketiga adalah adjective clause, di mana di sini adjective clause juga punya fungsi yang sama seperti adjective pada umumnya ya. Itu akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada salah satunya, yaitu untuk yang adverb clause. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tentang adverb ya pada umumnya ya, sebelum kita masuk ke ranah adverb clause, kita akan bicara dulu tentang adverb itu apa ya. Kita kembali ke pola dasar kalimat teman-teman sekalian, bahwa adverb adalah bagian pelengkap. Oke, bukan bagian utama, bagian pelengkap saja. Jadi kalau mau dipakai ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, simpelnya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa fungsi dasar adverbs adalah berfungsi untuk menerangkan seluruh ya, atau mungkin sebagian dari isi kalimat ya. Ada yang seperti itu. Ada adverb yang berfungsi menerangkan seluruh bagian kalimat itu sendiri, atau hanya sedikit dari bagian kalimat yang sedang dia tempati. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalkan secara garis besar ya, katakanlah adverb itu misalkan ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, gitu kan ya, ada keterangan sebab akibat, keterangan pengandaian, ya. Adverb clause nanti juga akan punya fungsi yang sama. Jadi secara sederhana bahwa adverb clause ya, kalau kita lihat dari keterangan yang ada di bawah sini ya, bahwa adverb clause adalah sebuah adverb yang muncul dalam bentuk clause. Ya. Nah, sekarang kawan-kawan bisa retrace lagi kemarin bahwa yang namanya clause itu pasti punya subject dan verb, ya kan? Clause itu punya subject dan verb. Berarti kalau kita dengar istilah adverb clause, maka akan ada sebuah clause atau klausa
Ya, di mana di situ dia mengandung subjek dan verb yang secara keseluruhan ini akan berfungsi layaknya adverb pada umumnya. Ya, jadi dia bisa muncul di depan, ya kan? Bisa muncul di belakang, nggak ada masalah. Ya, yang penting nanti wujud dari si adverb itu harus berupa klausa. Nah, jadi kalau kita mempelajari istilah-istilah dalam grammar seperti ini, sebetulnya tidak perlu terlalu pusing ya, asalkan kita bisa merujuk masing-masing istilah itu artinya apa. Ya, termasuk juga di sini adverb yang sederhana seperti at home, kemudian this morning, today, yesterday, itu kan adverb ya, tapi bukan klausa ya. Nah, sementara yang akan kita bahas sekarang adalah adverb dengan fungsi yang sama seperti yesterday, tomorrow tadi itu. Hanya bentuknya tidak satu kata seperti ini. Tidak seperti yesterday, satu kata. Tomorrow, satu kata. Tidak seperti itu, tapi agak lebih panjang. Ya, karena dia memang mengandung subject verb. Dan jangan lupa, karena dia statusnya adalah anak kalimat atau subclause ya, atau anak kalimat tadi, maka sebelum subjek dan verb ini nanti muncul, harus ada yang namanya conjunction atau SOC atau subordinative conjunction yang sudah kita bahas di episode kelima. Gitu ya. Check this out dulu. Ini contoh dari yang tadi ya, saya ambil lagi. Kita lihat bahwa kalimatnya berbunyi, because the winter is about to come, the government is providing better healthcare service. Nah, di sini kalau kita lihat kalimat inti, kalimat utama atau induk kalimat hanya satu ini saja. Ya, sebetulnya kalaupun misalkan dia hanya berdiri seperti itu nggak ada masalah ya. The government is providing better healthcare service, that's all. Kalimat ini utuh, berdiri sendiri, nggak apa-apa. Nah, tapi karena dia ingin memberikan keterangan yang lain, nah, ingin memberikan tambahan fakta yang lain, nah, dia bisa menggunakan adverb seperti ini, keterangan. Nah, keterangan yang ada di sini adalah kebetulan keterangan hubungan sebab akibat ya. Contohnya di sini, because the winter is about to come. Ya, karena musim dingin akan segera tiba, maka pemerintah mulai menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, mungkin untuk mengantisipasi. Nah, di sini fungsi dari because sampai dengan come, ya kawan-kawan ya, kami beri kotak biru ini, dia fungsi utamanya adalah adverb atau keterangan yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dalam sebuah kalimat itu. Mas, terus kalau anak kalimatnya dihapus gimana? Ya nggak apa-apa, tapi akan menjadi kalimat tunggal. Hanya berbunyi, the government is providing better healthcare service. Ya, nah di sini kita kasih keterangan, boleh di depan, boleh. Because the winter is about to come, the government is providing better healthcare service. Atau kita balik, the government is providing better healthcare service because the winter is about to come. Boleh seperti itu. Ya, karena posisi adverb ini kan dia bisa ditaruh di depan atau di belakang kan? Seperti misalkan kita punya adverb misalkan kata yesterday. Yesterday, I watched the football match. Yesterday, I watched the football match. Nah, kalau kita balik boleh nggak? I watched football match yesterday. Yesterday yang tadinya di depan sendiri, sekarang pindah ke belakang. Boleh kan? Sama persis. Ya. Jadi adverb ini hanya kebetulan bentuknya agak panjang. Ya, bentuknya seperti klausa, seperti kalimat. Ada subjek, ada verb, dan jangan lupa didahului oleh connector yaitu because. Ya, lihat di sini ya. Nah, because ini adalah connector, kemudian the winter adalah subjek, kemudian verbnya adalah is. Nah, ini adalah satu kesatuan dari adverb clause. Fungsinya memberikan keterangan tambahan kepada si induk kalimat, gitu ya. Oke. Kemudian, nah, mungkin akan timbul pertanyaan, Mas, apakah hanya hubungan sebab akibat saja yang bisa sebagai adverb? Ya, tentu tidak. Ada banyak sekali jenis hubungan yang ada di sini ya. Yang paling mudah memang ada keterangan, kalau kita lihat dari yang atas dulu ya. Di sini ada keterangan persyaratan syarat gitu ya, atau kondisi. Jadi misalkan kita pakai if. Misalkan apabila hujan semakin deras, maka akan banjir. Ya, misalkan if the rain doesn't stop, ya, oke, so the flood will be everywhere. Jadi dari kata if sampai dengan stop tadi ya, if the flood doesn't stop, itu sebagai keterangan. Mau dipindah di depan boleh, di belakang juga boleh. Itu salah satu contoh yang lain ya. Nanti juga ada contrast dengan menggunakan although, even though, while, whereas. Ya, ada juga menggunakan manner, ada juga bisa menunjukkan hubungan keterangan tempat seperti where, wherever, dan juga yang paling sering dipakai adalah hubungan waktu ya. Jadi menggunakan after, before. Contohnya before I went to sleep, gitu ya, misalkan tadi malam ya. Before I went to bed, misalkan lebih tepatnya, before I went to bed, I heard a loud noise misalkan outside. Before I went to bed, I heard a loud voice outside.
Jadi sebelum saya tidur saya dengar ada suara keras di luar. Nah, before I went to bed itu kan menunjukkan keterangan waktu, bukan sebab akibat lagi, bukan kondisi persyaratan, bukan kontras ya, tapi dia adalah keterangan waktu. Nah, ini salah satu atau dan beberapa contoh kalimat yang ada di situ. Misalkan kita lihat di sini ya, Bob went to school. Contoh ini kawan-kawan, Bob went to school even though he felt sick. Jadi dari kata even though sampai dengan he felt sick, ini ada menunjukkan keterangan kontrastif. Maksudnya kontras adalah Bob tetap ke sekolah meskipun dia sakit. Jadi harusnya umumnya kalau dia sakit kan nggak usah ke sekolah ya, tapi di sini ada hubungan kontras di situ. Nah, dipindah ke depan juga boleh. Lihat ada di bawahnya. Even though Bob felt sick. Nah, ini sebagai keterangannya kita pindah depan. Induk kalimatnya di belakang. He went to school. Oke. Nah, di sini contoh bahwa si adverb ini bisa muncul dimanapun. Boleh di depan dan juga boleh di belakang. Ya, silakan bisa di rewind video ini kalau ingin penjelasan yang bisa lebih mendalam lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan coba ambil dua contoh soal di sini teman-teman sekalian. Bagi yang mau coba silakan pause dulu video ini, kemudian nanti silakan di play lagi untuk menyimak pembahasannya ya. Oke, kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Di sini berbunyi the prisoners were prevented from speaking to reporters because. Oke, langsung muncul because di sini. Nah, because adalah salah satu connector, ya kan? Salah satu connector yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Tadi gimana urutannya? Ya, setelah connector harus diikuti oleh subjek ya, kemudian diikuti oleh kata kerja. Ya, jadi otomatis apa yang muncul nanti setelah connector ini harus berurutan subjek kemudian kata kerja, gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang A. Not wanting the story in the papers. Tidak tepat ya, karena tidak ada subjek dan kata kerja. Yang kedua, the story in the papers, the superintendent. Oh, double subject. The story in the papers. Ini boleh jadi subjek sebetulnya, tapi di belakangnya ada lagi the superintendent. Tidak boleh ada double subject ya. So yang B juga tidak tepat. Kemudian yang C, the public to hear the story. Be careful. To hear di sini tidak boleh berfungsi sebagai kata kerja. Kalau kata hear boleh. Tapi kalau to hear, maka dia sudah bukan lagi verb, melainkan dia adalah to infinitive. Okay? So to infinitive cannot be used as a verb. Cannot be used as a verb. Okay? So yang C juga tidak tepat. Ya, so the only answer left adalah yang delta ya, yang D ini. So subjeknya adalah the superintendent, kemudian kata kerjanya didn't want. Nah, so subjeknya adalah superintendent, kemudian verbnya adalah didn't want. Ya, so the answer is delta. Nah, kebetulan because ini udah kelihatan, jadi kita bisa dengan sangat mudah mencari apa yang muncul setelahnya. Kemudian nomor 2, like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Hati-hati. Sudah ada connector di sini. Oh, maaf, saya ganti dulu warna kuning ya tadi ya. Oke, so where ini sama seperti because. Artinya tidak sama, tapi dia punya kedudukan yang sama. Sama-sama merupakan conjunction, sama-sama merupakan connectors. Ya, di sini sudah ada connectors where. Sama seperti tadi nomor 1, maka dia harus diikuti oleh subjek dan kemudian dia diikuti oleh kata kerja. Nah, sekarang kita cek dulu, karena setelah kata where ini sudah ada beberapa kata, kita pastikan apakah itu sudah mengandung subjek verb atau belum. Kalau nomor 1 tadi, itu kan setelah connector langsung off ya, kan langsung kosong gitu ya, langsung blank gitu. Jadi kita sudah bisa pastikan yang hilang adalah subjek dan verbnya. But for soal yang ini, kita cek dulu. Bla 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 of important events took place. Nah, ternyata sudah ada kata kerja di sini, yaitu took place. Ini sudah kata kerja. Berarti kita tidak boleh lagi memilih jawaban yang mengandung kata kerja lagi, karena sudah ada di situ, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang pertama, yang A. Yang A jelas salah karena ada was. Oke. Yang kedua juga salah karena ada was. Ingat, was itu cuma punya fungsi satu, yaitu kata kerja. Artinya kalau dalam sebuah kalimat ada was itu pasti berfungsi sebagai verb. Kemudian ada lagi, ya, yang delta, existed. Ya, existed ini juga merupakan kata kerja, sehingga tidak bisa ditempatkan di bagian yang kosong ini. Ya, so the answer will be Charlie. Oke. Silakan diulang kembali bagian video ini kalau misalkan dirasa belum bisa dipahami, ya.
Oke kawan-kawan, so itu adalah adverb clause ya, tidak terlalu sulit, masih cukup mudah. Yang penting kawan-kawan bisa mengingat kembali bahwa posisinya harus connectors dulu, kemudian diikuti subject, kemudian diikuti verb ya. Kemudian pelajari connectorsnya, ada sekian banyak connectors, silakan pelajari, cari yang familiar dan perbanyak latihan agar bisa semakin familiar dengan struktur soal yang mengandung adverb clause seperti ini. Okay, so that's all for this episode and I'll see you guys in the next videos. Thank you so much and bye-bye.